Bayangkan, ribuan tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, bumi ini pernah dipenuhi makhluk gagah perkasa yang tubuhnya tersusun dari api menyala. Mereka membangun kerajaan, menjelajahi lautan, dan menaklukkan gunung-ganeng dengan kekuatan yang sulit dibayangkan oleh akal manusia. Makhluk itu disebut Al-Yan, nenek moyang bangsa jin, makhluk yang bisa bersembunyi dari pandangan mata dan berumur panjang. Di awal penciptaannya, ia diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih permintaan bagi keturunannya. Al-Yan meminta agar anak cucunya bisa bersembunyi di dalam bumi dan memiliki umur panjang hingga kembali muda setelah tua. Dengan hikmahnya, Allah mengabulkan permintaan itu namun mengingatkan bahwa panjangnya umur tidak akan menghalangi hisab pada hari akhir. Sejak saat itu, keturunan Al-Yan memenuhi bumi dengan kemampuan unik, hidup di dimensi yang tak terlihat oleh mata manusia. Riwayat yang dinukil sebagian ulama seperti Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Al-Yan diciptakan ribuan tahun sebelum manusia. Asalnya dari nar as-samum, api yang sangat panas dan menembus, sebagaimana jin disebut dalam Al-Quran, diciptakan dari nyala api. Tubuhnya bukan daging dan tulang seperti kita, tetapi berupa bentuk yang Allah kehendaki dari unsur api yang padat dan bercahaya. Para malaikat yang menyaksikan penciptaan Al-Yan takjub melihat makhluk baru yang begitu kuat, namun tetap hamba di hadapan Rabbul Alamin. Pada awalnya, Al-Yan adalah hamba yang taat dan merendah di hadapan Allah. Ia mengelilingi bumi sambil bertasbih, merendahkan wajahnya di lembah, di puncak gunung, dan di tepi lautan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak panas di tanah. Namun hatinya ketika itu masih penuh rasa syukur kepada penciptanya. Lalu keturunannya pun berkembang biak, menyebar di seluruh penjuru bumi. Mereka membangun kota-kota, benteng-benteng tinggi, dan pusat-pusat kekuasaan di segala penjuru. Dalam sebagian riwayat, disebutkan bahwa mereka memiliki tulisan dengan huruf-huruf bercahaya, sistem pemerintahan, dan peradaban yang tertata. Kekuatan dan umur panjang membuat mereka mampu membangun struktur raksasa yang bertahan dari zaman ke zaman. Bumi ketika itu dipenuhi oleh bangsa jin, sedangkan manusia belum diciptakan. Sebagian keturunan Al-Yan tetap bertauhid dan tunduk kepada Allah. Mereka mengenal hakikat diri bahwa mereka hanyalah hamba yang diciptakan dari api. Namun sebagian lain mulai lupa diri dan mabuk oleh kekuasaan. Seiring generasi berganti, kesombongan mulai menyusup pelen-pelen ke dalam hati mereka. Di istana-istana jin, di tengah kilatan api dan suara gemuruh, muncul yukapan-yukapan congkak. Mereka mengatakan bahwa api adalah unsur mulia, dan tidak ada makhluk lain yang bisa menandingi nyala mereka. Mereka memandang remeh makhluk lain yang lebih lemah, dan melupakan bahwa semua kemuliaan hanyalah pemberian Allah. Sebagian jin beriman mengingatkan kaumnya agar tidak terjatuh pada kesombongan. Mereka berkata bahwa Allah yang menciptakan api tentu jauh lebih kuat daripada segala makhluk dari api. Namun nasihat itu mulai tenggelam di tengah riuh rendah tawa sombong para penguasa jin. Dengan kekuatan dan umur panjang, pertikaian di antara mereka makin sering terjadi. Kelompok yang kuat menindas yang lemah. Kerajaan menyerang kerajaan. Darah pun tertumpah di mana-mana. Padang pasir menjadi saksi ketika api perang menyala tanpa henti di antara mereka. Hutan-hutan seakan terbakar oleh amukan mereka. Dan lautan bergelora oleh kekacauan peperangan. Banul Jan, keturunan yang paling keras dan congkak, memimpin banyak penyerangan. Mereka membantai kelompok jin lain yang lebih lemah dan menguasai wilayah demi wilayah. Seorang jin tua yang masih beriman berdiri di tengah reruntuhan dan berkata dengan pilu kepada kaumnya. Ia memperingatkan bahwa bumi ini amanah dari Allah dan bukan panggung untuk kesewenang-wenangan. Namun jawaban yang ia terima hanyalah tawa dan ejekan dari para pemimpin yang mabuk kekuasaan. Mereka berkata bahwa bumi milik mereka dan api dalam tubuh mereka akan menelan siapa saja yang menghalangi. Pertumpahan darah itu berlangsung sangat lama, hingga bumi penuh dengan kerusakan. Ketika itulah, menurut riwayat sebagian ulama, keluhan para malaikat naik ke langit. Mereka melihat bumi dipenuhi kedurhakaan dan pengerusakan, sementara tasbih mereka terus menggema di langit. Allah Azza wa Jalla Maha tahu apa yang terjadi di seluruh penjuru semesta. Dengan kehendaknya,
Allah mengutus pasukan malaikat untuk turun ke bumi. Malaikat-malaikat itu turun dengan sayap membentang, membawa pedong-pedong cahaya yang lebih kuat dari api. Bumi bergetar oleh turunnya mereka, dan langit tampak dipenuhi cahaya ketaatan. Perintah Allah kepada mereka adalah menumpas kedurhakaan dan mengembalikan bumi menjadi tempat yang layak bagi ketaatan. Pasukan Banul Jan menyambut kedatangan malaikat dengan pekik perang yang penuh kesombongan. Mereka melontarkan api dari tenggen-tenggen mereka, menjadikan udara penuh kilatan dan bara. Namun setiap lontaran api dipatahkan oleh pedang cahaya malaikat dengan izin Allah. Pertempuran pun berkecamuk. Suara benturan antara api dan cahaya memenuhi bumi. Gunung-gunung bergemuruh, lautan bergejolak, dan angin membawa suara jeritan ketakutan. Satu demi satu, pasukan Banul Jan berjatuhan. Tubuh api mereka terbelah dan padam. Mereka yang bertahan melarikan diri ke pegunungan, hutan lebat, dan dasar-dasar lautan. Bumi perlahan kembali tenang, setelah sebelumnya dipenuhi nyala api kedurhakaan. Di tengah medan yang telah hening, para malaikat menunaikan perintah Allah dengan penuh ketaatan. Namun di antara abu, bara, dan reruntuhan, mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Seorang bayi jin kecil tergeletak. Tubuhnya lemah, matanya merah menyala, namun belum mengenal dosa. Bayi itu tidak berteriak seperti jin-jin dewasa yang sombong, hanya merintih lirih, seakan mencari perlindungan. Salah satu malaikat bertanya, apakah bayi itu akan dibinasakan, sebagaimana kaumnya yang durhaka? Malaikat lain menjawab bahwa keputusan bukan milik mereka, tetapi milik Allah semata. Maka bayi itu diangkat dan dibawa naik ke langit sebagai bagian dari takdir Allah yang penuh rahasia. Bayi jin itu kelak dikenal dengan nama Azazil, makhluk dari bangsa jin yang dibesarkan di tengah para malaikat. Azazil tumbuh bukan di bumi yang penuh kekacauan, tetapi di langit yang dipenuhi tasbih dan tahmid. Dia menyaksikan para malaikat sujud dan ruku tanpa lelah, dan ia pun belajar mengikuti mereka. Dari kecil, hari-harinya diisi dengan ibadah, doa, dan zikir kepada Allah. Para malaikat mengajarinya adab, ketundukan, dan rasa takut kepada Allah. Azazil kecil memandang dirinya hanya sebagai hamba yang diselamatkan dari kehancuran kaumnya. Dengan rasa syukur itu, ia beribadah dengan sungguh-sungguh, hingga namanya dikenal di kalangan para malaikat. Pada masa itu, peradaban jin di bumi telah dilemahkan oleh pasukan malaikat. Sebagian kecil di antara mereka bertaubat dan kembali tunduk kepada Allah. Sebagian lain tetap menyimpan kedegilan, bersembunyi di tempo-tempo terpencil, jauh dari pandangan makhluk lain. Namun fokus kisah berpindah ke langit, ke sosok Azazil yang sedang ditempa dalam madrasah ketaatan. Di hadapan para malaikat, ia menundukkan kepala, bertasbih dan bertakbir bersama mereka. Semakin hari, ibadahnya semakin banyak, doanya semakin panjang, dan kekhusyuannya semakin dalam. Para malaikat mulai kagum kepada makhluk dari bangsa jin ini yang begitu tekun beribadah. Mereka menyebutnya hamba yang sangat taat dan berharap ia akan tetap istiqomah sampai akhir. Namun Allah mengetahui isi hati setiap hamba dan menyiapkan ujian untuk menampakkan yang tersembunyi. Ketaatan panjang belum tentu menjamin akhir yang baik jika hati tidak dijaga dari penyakit kesombongan. Kisah Azazil menjadi pintu pelajaran bahwa ibadah bukan hanya gerakan dan waktu yang panjang. Ibadah sejati adalah ketundukan total hati di hadapan Allah tanpa merasa diri lebih baik dari makhluk lain. Azazil terus bertumbuh di lingkungan para malaikat, jauh dari fitnah bumi yang pernah menghancurkan kaumnya. Setiap hari ia menyaksikan para malaikat bertasbih tanpa lelah, dan ia pun menirukan mereka dengan penuh semangat. Diriwayatkan dalam sebagian atsar yang dinukil Ibnu Katsir, bahwa Azazil beribadah kepada Allah selama ribuan tahun lamanya. Ia beribadah di bumi, lalu diangkat ke langit pertama, kemudian ke langit kedua hingga langit ketujuh. Pada setiap tingkatan, ia menghabiskan waktu yang sangat panjang dalam sujud, ruku dan zikir kepada Allah. Lisannya tidak berhenti mengucap tasbih, hatinya ketika itu dipenuhi rasa takut dan harap kepada Rabb-Nya. Dalam doanya, ia sering berkata bahwa dirinya lemah dan tidak punya daya tanpa pertolongan Allah. Para malaikat yang melihat ketekunan ibadahnya semakin kagum dan memujinya sebagai hamba yang sangat taat. Mereka berkata satu sama lain, bahwa jin yang diselamatkan itu kini ibadahnya
melampaui banyak makhluk lain. Dalam sebagian riwayat yang dikisahkan ulama, Azazil kemudian diberi kedudukan mulia sebagai penjaga surga. Ia mendapatkan amanah besar untuk memimpin sebagian pasukan malaikat dalam tugas-tugas tertentu. Sebagian malaikat menyebutnya sebagai Sayyidul Malaikah, yaitu pemimpin di antara banyak malaikat. Ketika kedudukan itu diberikan, Azazil tersungkur sujud dan mengucap syukur kepada Allah dengan air mata. Ia merasa Allah telah mengangkatnya dari asal yang hina kepada derajat yang begitu mulia. Namun di balik rasa syukur itu, bibit kecil ujub mulai menyelinap tanpa ia sadari. Ia menyadari bahwa asalnya dari bangsa jin, tetapi kini berada di pangkat yang lebih tinggi dari banyak malaikat. Sesekali muncul bisikan halus dalam hatinya bahwa ia adalah makhluk yang sangat istimewa. Bisikan itu belum ia ucapkan dengan lisan, tetapi ia biarkan berputar dalam benaknya. Padahal disitulah awal ujian terbesar yang sedang dipersiapkan untuknya. Suatu ketika, kerusakan di bumi kembali meluas di kalangan jin yang tersisa. Sebagian keturunan alien yang masih congkak kembali menumpahkan darah dan melampaui batas. Allah memerintahkan Azazil untuk memimpin pasukan malaikat dan turun ke bumi, menumpas kedurhakaan itu. Ini adalah ujian ketaatan lain bagi Azazil, sekaligus amanah besar yang mengangkat namanya di hadapan makhluk. Azazil memimpin pasukan malaikat dengan penuh semangat. Turun ke bumi laksana lautan cahaya yang menguasai cakrawala. Banul Jan, yang durhaka, menyambut mereka dengan kemarahan dan kesombongan lama yang belum padam. Api dilemparkan ke langit, kilatan-kilatan merah dan kuning menyambar udara, mengancam siapa saja yang mendekat. Namun dengan izin Allah, pedang-pedang cahaya para malaikat mematahkan semua serangan itu. Satu demi satu, pemimpin jin congkak itu tumbang, dan pasukan mereka berantakan. Azazil berdiri di barisan depan, memimpin langsung pertempuran itu sebagai wujud ketaatannya kepada Allah setelah hari-hari yang melelahkan. Bumi kembali dibersihkan dari sebagian besar kedurhakaan mereka. Namun sebagaimana sebelumnya, Allah tidak membinasakan semua jin yang ada di bumi. Dalam sebagian kisah disebutkan bahwa para malaikat menemukan banyak bayi jin di antara puing dan abu. Mereka adalah bayi-bayi yang belum mengenal dosa dan belum ikut dalam kezaliman orang tua mereka. Para malaikat mengangkat mereka dan membawanya ke langit untuk dibesarkan dalam lingkungan ibadah. Riwayat-riwayat kisah menyebutkan jumlahnya ratusan. Meski rincian angkanya diperselisihkan ulama, di antara anak-anak jin yang dibesarkan di langit itu, sebagian tumbuh menjadi hamba yang taat dan rendah hati. Namun sebagian lain menyimpan benih kebanggaan karena merasa berbeda dari jin-jin di bumi. Mereka merasa dibesarkan di tengah malaikat, mengenal ibadah sejak kecil, dan melihat diri lebih tinggi dari kaumnya. Dalam sebagian kisah yang tersebar di buku-buku sejarah dan Israiliyat, disebutkan sosok jin bernama Samyaza. Ia adalah salah satu dari jin yang tumbuh di langit dengan ilmu, kekuatan dan kecerdasan yang menonjol. Samyaza rajin beribadah, namun sejak muda sering berbicara dengan nada bangga kepada kawan-kawannya. Ia mengatakan bahwa mereka bukan jin biasa dan seharusnya diberi kedudukan yang lebih tinggi dari bangsa jin lainnya. Ucapan-ucapannya perlahan mempengaruhi sebagian jin muda yang mudah terpesona dengan kata-kata besar. Azazil, yang saat itu telah menjadi pemimpin di kalangan malaikat, menegur Samyaza dengan lembut. Ia mengingatkannya bahwa jalan ibadah adalah jalan kerendahan hati, bukan jalan mencari kemuliaan di mata makhluk. Azazil berkata bahwa kesombongan telah menghancurkan nenek moyang mereka di bumi dan tidak boleh diulangi lagi. Samyaza menunduk di hadapan Azazil. Namun dalam hatinya ia tidak sepenuhnya menerima nasihat itu. Ia berbicara dalam hati bahwa Azazil mudah berkata demikian karena sudah mendapatkan kedudukan tinggi. Benih iri mulai bercampur dengan benih bangga dalam batinnya dan menjadi api kecil yang berbahaya. Sebagian malaikat yang bijak mulai merasa khawatir melihat perubahan sikap Samyaza dan kelompok kecil di sekelilingnya. Mereka melihat tatapan mata yang berkilat oleh ambisi, bukan sekadar oleh cahaya ibadah. Mereka saling mengingatkan bahwa kesombongan adalah penyakit yang tidak seorang pun aman darinya. Dalam waktu yang sama, bibit ujub di hati Azazil juga semakin tumbuh. Ia semakin sering memandang ibadah panjangnya sendiri
dan merasa telah menempuh perjalanan yang luar biasa. Ia mengingat ribuan tahun sujud dan rukuk, memimpin pasukan di bumi, dan menjadi penjaga surga di langit. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa ia mulai berkata dalam hati bahwa tidak mungkin ada makhluk yang lebih mulia darinya. Ia lupa bahwa kemuliaan hanyalah karunia Allah dan dapat dicabut kapan saja. Di pertengahan semua itu, Allah hendak menciptakan makhluk baru sebagai khalifah di muka bumi. Allah memberitahu para malaikat bahwa akan ada makhluk dari tanah yang diberi amanah sebagai khalifah. Para malaikat bertanya dengan penuh adab, bukan membantah, apakah makhluk itu akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Mereka membandingkan dengan pengalaman masa lalu, ketika jin membuat kerusakan besar di bumi. Allah menjawab bahwa Dia mengetahui apa yang mereka tidak ketahui, dan hikmahnya lebih luas dari jangkauan makhluk. Berita tentang makhluk baru itu tersebar di kalangan malaikat dan jin yang ada di langit. Sebagian malaikat menunggu dengan penuh takjub untuk melihat ciptaan baru Allah. Sebagian jin yang taat merendahkan diri dan mengakui bahwa semua kehendak Allah pasti mengandung hikmah. Namun di hati Azazil dan sebagian kelompok jin sombong, berita itu memunculkan gelombang rasa tidak rela. Mereka bertanya mengapa makhluk baru dari tanah diberi kehormatan sebagai khalifah di bumi. Padahal sebelumnya, bangsa jinlah yang menguasai bumi, dan Azazil sendiri pernah memimpinnya dengan pasukan malaikat. Disinilah ujian besar itu semakin dekat. Ujian yang akan membongkar apa yang tersembunyi di dalam hati. Adam alaihissalam kemudian diciptakan dari tanah liat yang kering, dan diberi bentuk dengan sebaik-baik bentuk. Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Lalu Adam hidup, melihat, dan diberi ilmu nama-nama segala sesuatu. Para malaikat menyaksikan bahwa Adam diberikan ilmu yang tidak mereka ketahui, kecuali setelah diajarkan Allah. Mereka menyaksikan kedudukan istimewa Adam di sisi Rabb-Nya, dan mereka menerimanya dengan penuh kepatuhan. Dalam waktu yang sama, api di hati Azazil semakin menyala. Ia memandang Adam sebagai makhluk baru yang lemah, berasal dari tanah, dan pada pandangannya, lebih rendah dari dirinya. Padahal Allah yang Maha Mengetahui telah memuliakan Adam dengan ilmu, fitrah, dan amanah sebagai khalifah. Segala ibadah panjang Azazil kini dihadapkan pada satu perintah yang tampaknya sederhana, tetapi syarat ujian. Perintah sujud kepada Adam bukan sujud ibadah, tetapi sujud penghormatan atas perintah Allah. Siapa yang tunduk berarti tunduk kepada Allah, dan siapa yang menolak berarti menolak Allah, bukan sekadar menolak Adam. Disinilah perbedaan antara hati yang benar-benar tunduk dan hati yang terselubung oleh rasa bangga akan terlihat. Semua makhluk di langit bersiap menerima perintah itu, dan sejarah pun akan mencatat siapa yang benar-benar taat. Kisah ini mengajarkan bahwa kadang ujian paling besar datang setelah perjalanan ibadah yang panjang. Karena yang Allah lihat bukan hanya berapa lama kita beribadah, tetapi bagaimana hati kita tetap tunduk ketika diuji. Hari itu, langit dipenuhi dengan makhluk-makhluk Allah yang siap menerima perintah agung. Adam alaihissalam berdiri di hadapan mereka sebagai ciptaan baru yang dimuliakan oleh ilmu dan amanah. Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepadanya. Tanpa ragu, seluruh malaikat pun bersujud dengan penuh ketundukan. Mereka merapatkan wajah mereka ke tanah. Sayap-sayap mereka terlipat, dan tasbih mereka mengiringi ketaatan itu. Dalam lautan makhluk yang sujud itu, hanya satu sosok yang tetap berdiri tegak, tidak bergerak sedikit pun. Dialah Azazil, makhluk dari bangsa jin yang telah ribuan tahun beribadah dan hidup bersama para malaikat. Matanya menatap Adam dengan pandangan tidak rela. Api di dalam dirinya berkobar semakin besar. Para malaikat di sampingnya cemas dan berbisik, memintanya agar ikut sujud. Mereka mengingatkan bahwa ini adalah perintah Allah, bukan kehendak Adam sendiri. Namun Azazil menjawab dengan suara keras dan penuh kesombongan, bahwa ia tidak akan sujud kepada makhluk dari tanah. Ketika itu, Allah bertanya kepadanya, dengan pertanyaan yang mengungkap hakikat hati. Apa yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku perintahkan kepadamu? Azazil menjawab dengan kalimat yang abadi, sebagai simbol kesombongan makhluk. Ia berkata bahwa dirinya lebih baik dari Adam karena diciptakan dari api,
sementara Adam diciptakan dari tanah. Dalam satu kalimat itu, seluruh ibadah ribuan tahun seolah sirna karena ia lebih melihat asal materi daripada perintah Rabbul Alamin. Padahal kemuliaan tidak diukur dari unsur api atau tanah, tetapi dari ketakwaan dan ketaatan. Allah murka kepada kesombongan yang Azazil tampakkan di hadapan makhluk lain. Allah memerintahkan Azazil keluar dari Romatenia dan menegaskan bahwa ia kini menjadi makhluk yang terkutuk. Sejak saat itu, namanya bukan lagi Azazil yang mulia, melainkan iblis, makhluk yang jauh dari rahmat Allah. Wajahnya tidak lagi bercahaya, tetapi menjadi gelap dan menakutkan. Api dalam dirinya bukan lagi cahaya ibadah, tetapi api kedengkian dan kebencian. Ia terusir dari kedudukan mulia, dan tidak lagi menjadi pemimpin di kalangan malaikat. Iblis tidak menangis karena menyesal, tetapi menangis karena marah dan sakit hati. Dalam kedengkian yang membara, ia bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam. Ia berkata akan menghiasi maksiat di mata manusia, agar mereka tergelincir dari jalan yang lurus. Ia berjanji akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri, untuk mengganggu mereka. Allah menjawab bahwa iblis tidak akan mampu menyesatkan hamba-hamba Allah yang ikhlas. Allah menegaskan bahwa tipu daya iblis lemah bagi mereka yang berpegang teguh pada iman dan tawakal. Sejak itu dimulailah permusuhan abadi antara iblis dan manusia hingga hari kiamat. Iblis tahu bahwa ia tidak bisa mengalahkan Allah. Maka ia berusaha menyeret sebanyak mungkin manusia menuju kebinasaan. Permusuhan ini bukan sekadar kisah masa lalu, tetapi realitas yang terus berlangsung di sekitar kita. Setiap bisikan malas beribadah, setiap dorongan untuk bermaksiat, setiap rasa bangga berlebihan adalah bagian dari tipu daya setan. Kisah Alyan, Azazil, dan kejatuhan iblis bukan untuk diceritakan sebatas dongeng pengantar tidur. Ia adalah cermin besar untuk melihat keadaan hati kita sendiri. Kita melihat bagaimana makhluk yang diberi umur panjang, ilmu, dan kedudukan tinggi bisa jatuh hanya karena kesombongan. Kita belajar bahwa asal penciptaan bukan standar kemuliaan di sisi Allah. Jin diciptakan dari api, manusia dari tanah, malaikat dari cahaya, tetapi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Allah telah mengingatkan bahwa tidak boleh ada kesombongan, meski sebesar debu, di dalam hati seorang mukmin. Orang yang dalam hatinya ada kesombongan, yang menolak kebenaran, dan merendahkan manusia lain, terancam dijauhkan dari surga. Iblis binasa bukan karena kurang ibadah, tetapi karena hati yang tidak lagi tunduk kepada perintah Allah. Di sisi lain, Adam alaihissalam juga pernah tergelincir ketika memakan buah yang dilarang. Namun ketika ia sadar, ia segera bertaubat dan merendahkan diri di hadapan Allah. Adam tidak membela diri dan tidak menyalahkan takdir, tetapi mengakui kesalahannya dan memohon ampunan. Allah menerima taubat Adam dan mengajarkannya kalimat-kalimat untuk kembali kepadanya. Inilah perbedaan antara hati seorang nabi dan hati iblis. Iblis bersalah lalu menjadi sombong, sedangkan Adam bersalah lalu bertaubat. Pelajaran bagi kita jelas bahwa manusia bukan makhluk yang tidak mungkin salah, tetapi hamba yang selalu diberi peluang untuk kembali. Kisah ini juga mengingatkan bahwa tidak cukup kita hanya beribadah banyak tanpa memperbaiki hati. Amal syaleh harus diiringi rasa takut kepada Allah dan rasa rendah hati di hadapan makhluk lain. Jangan sampai suatu hari kita merasa lebih baik dari orang lain karena ilmu, harta, jabatan, atau ibadah. Karena bisa jadi orang yang kita pandang rendah justru jauh lebih mulia di sisi Allah. Kesombongan dapat muncul dalam berbagai bentuk yang halus. Kadang, ketika merasa amal kita banyak, kita mulai menilai orang lain dengan pandangan merendahkan. Kadang ketika merasa sudah lama hijrah, kita menganggap orang yang baru belajar agama sebagai pendosa yang hina. Padahal mungkin di hadapan Allah, keikhlasan mereka justru lebih tinggi daripada kita. Disinilah kita harus takut jika dalam hati mulai muncul kalimat, seperti kalimat iblis, "Aku lebih baik dari dia, karena aku lebih dulu, lebih banyak, atau lebih kuat." Kalimat itu adalah cermin kata-kata iblis ketika menolak sujud kepada Adam alaihissalam. Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari godaan setan yang terkutuk setiap hari. Dalam surat An-Nas,
Allah mengajarkan kita meminta perlindungan dari bisikan setan yang bersembunyi dalam dada manusia. Setan menggoda dari berbagai arah, namun ia paling kuat masuk lewat celah kesombongan dan kelalaian. Karena itu, para ulama selalu menasihati agar kita memperbanyak doa, memohon keikhlasan dan ketawadukan. Di antara doa yang dapat kita baca adalah permohonan agar tidak merasa diri paling suci di hadapan Allah. Kita memohon agar Allah tidak membiarkan hati kita condong pada penyakit ujub dan takabur. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah ini juga mengajarkan agar kita tidak mudah tertipu dengan cerita-cerita gaib. Banyak riwayat tentang jin dan iblis yang bersumber dari kisah-kisah Israeliat atau samber-samber yang diperselisihkan. Ulama mengajarkan agar kita mengambil pelajaran dari kisah tersebut tanpa menjadikannya akidah yang pasti. Yang paling pasti adalah apa yang Allah kisahkan dalam Al-Quran dan yang sahih dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quran kita tahu dengan jelas bahwa jin diciptakan dari api, manusia dari tanah, dan iblis jatuh karena kesombongan. Itu sudah cukup menjadi pegangan untuk memperbaiki diri dan menata hati kita setiap hari. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti semata, tetapi untuk menumbuhkan rasa takut yang sehat kepada Allah. Takut yang membuat kita menjauhi dosa dan mendekat kepada amal saleh. Harap yang membuat kita yakin bahwa Allah akan menjaga hamba-hamba-Nya yang ikhlas dari tipu daya setan. Semoga kita termasuk hamba yang tidak tertipu oleh kesombongan, meski hanya seberat biji sawi. Semoga hati kita selalu tunduk kepada perintah Allah, sekalipun bertentangan dengan hawa nafsu dan kepentingan diri. Semoga kita dijauhkan dari akhir yang buruk setelah amal yang panjang. Dan semoga Allah mengumpulkan kita kelak bersama orang-orang yang selamat dari godaan iblis dan bala tentaranya. Jika sahabat merasa mendapatkan manfaat dari kisah ini, jangan lupa untuk membagikannya kepada saudara-saudara kita yang lain. Niatkan sebagai dakwah kecil agar semakin banyak yang memahami bahaya kesombongan dan pentingnya keikhlasan. Jangan lupa untuk mendukung dakwah dengan like, komentar yang baik, dan subscribe agar sahabat tidak tertinggal kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Semoga setiap dukungan yang sahabat berikan menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah pada hari ketika semua amal ditimbang. Kita akhiri kisah ini dengan doa agar Allah menjaga kita dari tipu daya setan dan meneguhkan kita di atas jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.